Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan topik-topik akuntansi. Kali ini kita akan membahas kajian tentang teknologi informasi dan jaringan dan perkembangan dari SIA. Kita mulai dari definisi teknologi informasi. Teknologi informasi sebenarnya bisa dijelaskan dari konsep input, proses, output, di mana ketika kita berbicara tentang teknologi informasi, yang menjadi input adalah data. Data ini kemudian akan diproses menjadi informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pengambil keputusan. Nah, terkait dengan memproses data menjadi informasi, ketika kita melibatkan teknologi, maka teknologi informasi itu membantu dalam penangkapan dan perekaman data. Jadi data bisa ditangkap dengan menggunakan teknologi. Kemudian juga teknologi itu juga digunakan dalam penyimpanan dan database. Untuk pemrosesan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras, serta penggunaan teknologi komunikasi data yaitu jaringan. Nah, informasi ini, semakin banyak informasi yang dimiliki seseorang, maka semakin banyak juga dia akan bisa membuat keputusan yang berguna dalam operasi entitasnya. Untuk itu, dalam konteks saat ini, informasi harus dimanajemen karena informasi itu dapat dianggap sebagai sumber daya atau aset. Nah, begitu pentingnya informasi, maka teknologi sangat dibutuhkan untuk mendukung penggunaan informasi bagi entitas. Nah, terkait dengan akuntan, mengapa akuntan perlu belajar teknologi informasi? Akuntan juga harus tahu bahwa perkembangan zaman itu membawa proses bisnis yang beragam. Nah, teknologi informasi dapat digunakan akuntan dalam mengevaluasi dan mengembangkan sistem informasi akuntansi yang modern. Akuntan harus terbiasa dengan teknologi informasi. Teknologi informasi ini dapat membantu akuntan untuk melakukan beberapa pekerjaan lebih cepat, lebih akurat, lebih konsisten daripada metode manual. Kemudian dapat menggunakannya untuk menganalisa laporan keuangan dan membuat anggaran, serta teknologi jaringan tentunya akan membantu akuntan untuk menyiapkan dan memindahkan laporan dengan cepat. Kita tahu bahwa globalisasi sekarang memerlukan informasi yang bisa dipindahkan secara cepat. Nah, kita masuk kepada salah satu tipe atau jenis teknologi informasi yang memindahkan data atau informasi dari berbagai tempat, yaitu penggunaan jaringan atau network. Jaringan komputer ini apa? Jaringan komputer adalah suatu sistem komunikasi data. Jadi artinya data bisa dikomunikasikan antar tempat yang jauh atau remote, yang memungkinkan perusahaan bisa berbagi informasi dan program dengan menghubungkan komputer dan peralatan lainnya. Agar Anda tahu bahwa jaringan ini sangat diperlukan karena beberapa perusahaan seperti saya katakan tadi secara geografis terpisah jauh dan perlu memindahkan data dalam jumlah yang besar dengan cepat dan andal. Ada beberapa jenis jaringan, ada yang disebut dengan LAN atau Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Kita bahas satu-satu. Wide Area Network. Wide Area Network ini dibentuk di antara komputer dan peralatannya lainnya yang saling terhubung, di mana peralatan tersebut secara geografis terpisah jauh. Artinya, dengan adanya jaringan Wide Area Network, beberapa data yang terpisah secara geografis antar negara juga itu akan bisa dihubungkan dengan menggunakan Wide Area Network, baik yang tersentralisasi maupun yang terdistribusi. Jadi kalau digambarkan sebenarnya Wide Area Network ini di antara beberapa data center, ini ada juga dari luar negeri, ya, atau di kantor pusatnya, atau regional office, itu bisa saling terhubung dengan adanya WAN. Jadi jaringan-jaringan di masing-masing kantor ini akan terhubung dengan jaringan pusat melalui Wide Area Network. Artinya dengan adanya Wide Area Network, komunikasi atau perpindahan data dari berbagai tempat ini akan bisa cepat sampai ke pusat, atau yang dari pusat juga dapat cepat diakses ke berbagai tempat di mana unit organisasi berada. Ini Wide Area Network. Kemudian ada yang disebut dengan Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini lebih sempit lagi, ini hanya antara satu kota, kira-kira menghubungkan 20-50 km.
Jadi LAN dari masing-masing gedung ini terhubung dalam satu jaringan yang disebut Metropolitan Area Network, sehingga masing-masing gedung atau kampus juga ini bisa saling terhubung, gedung-gedung kampus dengan jaringan Metropolitan Area Network. Kemudian tipe jaringan ketiga disebut dengan Local Area Network. Ini adalah jaringan yang ada di suatu gedung atau di suatu lokasi yang dihubungkan dengan hub switch ya. Jadi antar komputer-komputer ini atau ini disebut dengan workstation akan saling terhubung, saling bisa memindahkan sumber daya atau menggunakan printer misalnya dengan dihubungkan oleh hub ini. Jadi hub ini berfungsi untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan data dan informasi dari berbagai jaringan komputer. Ada berbagai jenis jaringan LAN, jaringan peer-to-peer, di mana setiap workstation berfungsi sebagai klien. Apa yang dimaksud dengan klien? Yaitu komputer yang meminta jasa dari sebuah server. Dan sebuah server, jadi ada klien, ada server. Server ini adalah memberikan jasa. Jadi semua data dari setiap komputer yang ada dalam jaringan itu disimpan dalam server yang disebut dengan server ya, server. Jadi server ini adalah penyedia jasa bagi setiap komputer yang terhubung dalam jaringan itu atau disebut klien. Nah, dalam jaringan peer-to-peer ini seluruh pengguna dapat berbagi data dan file pada seluruh workstation dalam LAN. Nah, ada lagi jaringan server. Jaringan server ini dapat menghubungkan beratus-ratus workstation. Jadi bedanya dengan jaringan peer-to-peer ini, server ini juga berfungsi sebagai klien ya, yang menghubungkan berbagai klien ini, dia juga berfungsi sebagai klien. Tapi kalau dalam jaringan server tidak. Ya, jadi servernya ada satu, sementara komputer yang lain itu tidak bisa berfungsi sebagai server. Gitu ya. Ini jaringan server, ini lebih sulit diterapkan dan dikelola daripada jaringan peer-to-peer, namun memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Kalau tadi jaringan peer-to-peer, setiap klien juga berfungsi sebagai server yang memberi layanan kepada klien. Jadi klien itu berfungsi juga sebagai server, tapi jaringan server tidak. Hanya satu server, lainnya itu nggak bisa berfungsi sebagai server, sehingga keamanannya bisa lebih terjamin. Nah kemudian, apa manfaat dari LAN ini? LAN merupakan cara yang efektif bagi berbagai pengguna untuk berkomunikasi atau berbagi sumber daya teknologi informasi atau juga berbagi informasi. Nah, LAN lebih murah daripada komputer yang tidak terhubung dalam jaringan. Kenapa? Karena kalau bekerja sendiri-sendiri itu tidak bisa berbagi sumber daya. Jadi dengan adanya LAN, misalnya komputer bisa dipakai oleh beberapa orang gitu ya. LAN yang didesain dengan baik biasanya akan mampu meningkatkan produktivitas pegawai karena memungkinkan karyawan dan manajer berkomunikasi dengan mudah. Kemudian LAN sangat fleksibel karena workstation dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi. Jadi bisa ditambah atau dikurangi. Itu ya. Jadi hampir semua sekarang entitas ini menggunakan LAN ya. Karena LAN sifatnya sama dengan jaringan terdistribusi, kendali dan keamanan yang memadai sulit untuk dilakukan, terutama dalam jaringan peer-to-peer. Beberapa software aplikasi untuk workstation tidak ada dan tidak memadai. Kemudian protokol dan peralatan belum terstandarisasi. Nah, kemudian kita masuk ke tipe teknologi informasi yang saat ini sangat mendukung kemajuan bisnis ya. Sistem atau jaringan antar organisasi. Ada yang disebut dengan internet commerce dan electronic commerce. Ada yang disebut jaringan atau sistem point of sales atau POS. Ada sistem transfer dana elektronik atau electronic fund transfer system. Kemudian ada jaringan atau sistem pertukaran data secara elektronik atau sering disebut electronic data interchange atau ED. Dan satu lagi adalah enterprise resource planning atau ERP. Kita bahas satu-satu. Perdagangan internet atau perdagangan elektronik. Secara sederhana, internet commerce atau e-commerce bisa didefinisikan sebagai penggunaan internet untuk melakukan pertukaran data elektronik antar partner dagang. Nah, kalau electronic commerce ini agak lain, memiliki arti lebih luas berkaitan dengan penggunaan seluruh jenis jaringan termasuk internet untuk membantu perusahaan melakukan operasinya.
Jadi internet commerce dengan electronic commerce itu berbeda ya. Oke, kalau internet commerce hanya pertukaran antar partner dagang, sementara electronic commerce itu lebih luas, ya lebih luas. Nah, karena melibatkan seluruh aspek dari interaksi elektronik perusahaan dengan stakeholdernya, e-commerce dapat merevolusi cara perusahaan melakukan bisnis. Kemudian ada sistem atau jaringan point of sales. Ini biasanya dipakai di perusahaan eceran atau retail, terutama yang memiliki beberapa outlet eceran, ya, misalnya Indomaret, ya, atau yang berbagai outlet eceran yang Anda kenal. Kemudian register kas manual ataupun magnet telah digantikan oleh register kas elektronik yang merupakan terminal yang memiliki prosesor mikro. Jadi dalam sistem pos, transaksi ditangkap di terminal pos. Di terminal pos itu kalau Anda misalnya bawa barang, nah di situ ada kasir, itu adalah terminal point of sales. Dalam sistem itu, perusahaan memiliki pemrosesan transaksi real time. Artinya ketika di scan barcode-nya, maka secara real time akan melakukan pengurangan sediaan, pencatatan penjualan, dan kalau ada penerimaan kas, dan itu langsung secara real time sampai ke pusat melalui jaringan, gitu ya. Jadi kalau Anda mau melihat sistem point of sales, pergilah ke outlet-outlet eceran. Ketika Anda melakukan pembayaran, persis di situ adalah sistem atau jaringan point of sales. Nah, ada sistem transfer dana elektronik atau electronic fund transfer yang digunakan oleh perusahaan keuangan atau perbankan untuk mentransmisi dan memproses transaksi konsumen berkaitan dengan dana. Ya, ini biasanya digunakan di perbankan. Sistem EFT berbeda dengan sistem perbankan tradisional di mana transfer dana dilakukan dengan cara elektronik, bukan melalui cek kertas. Transfer elektronik funds transfer dapat dilakukan melalui terminal yang berlokasi pada teller bank atau melalui ATM. Kemudian ada electronic data interchange atau disebut dengan ED. Ini memungkinkan pertukaran informasi bisnis dari satu sistem komputer perusahaan dengan sistem komputer perusahaan lainnya. Biasanya antara pemasok atau supplier dengan langganannya ya. Langganannya atau buyernya. Nah, biasanya komputer masing-masing perusahaan itu saling terkoneksi dalam jaringan. Bisa dalam jaringan wide area network atau metropolitan area network. Nah, jadi pihak yang terlibat dalam pertukaran itu disebut dengan rekan dagang dan termasuk distributor, pabrik, dan pemasok. Jadi nanti dengan sistem ED ini, misalnya kalau ada kita memesan barang, kita tak perlu lagi memesan secara tradisional, tetapi komputernya langsung mengetahui bahwa kita kekurangan barang. Jadi sangat efisien dan meminimalkan kesalahan dokumen. Itu electronic data interchange atau ED. Nah, kemudian internet merupakan jenis jaringan client server yang terbesar, kumpulan global dari beribu jaringan bisnis, militer, pendidikan yang saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi dalam internet masing-masing server saling berkomunikasi. Ini merupakan pengembangan selanjutnya dari wide area network. Nah, dapat berkomunikasi dengan protokol atau bahasa yang sama yang disebut dengan transmission control protocol atau internet protocol. Suatu website dikembangkan dengan menggunakan hypertext markup language atau sering disebut dengan HTML. Nah, kemudian ada lagi jenis berikutnya, komunikasi atau jaringan data berikutnya, yaitu intranet. Intranet merupakan jaringan komputer internal yang beroperasi hanya pada satu perusahaan. Jadi kalau internet tadi itu berbagai komputer dari berbagai entitas itu saling terhubung. Kalau ini tidak, hanya di dalam aja, internal atau intranet. Berbagai protokol dan teknologi di internet juga diadopsi oleh perusahaan yang menggunakan intranet untuk berkomunikasi dengan menggunakan LAN. Disebut juga dengan internet mini atau internet pribadi. Pengaksesan yang dilakukan karyawan perusahaan terhadap data perusahaan sama dengan cara mengakses internet. Intranet tidak bisa diakses pihak luar kecuali kalau memiliki password atau autentifikasi yang sesuai. Kalau misalnya dalam dunia kampus itu ada sistem informasi akademik. Nah, SIAKAD itu hanya bisa diakses
oleh kalangan kampus yang memiliki username dan password yang diberikan. Itu adalah salah satu jenis intranet. Jadi intranet ini sama dengan internet mini. Ya, extranet, satu lagi extranet, variasi dari internet, jaringan antar bisnis, bisnis to bisnis yang mengoperasikan beberapa bagian dari intranet perusahaan. Extranet memungkinkan pelanggan, pemasok, atau siapapun yang dijalankan perusahaan untuk mengakses bagian database perusahaan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang EDI itu merupakan salah satu contoh dari extranet. Jadi sangat efisien dan mengurangi cost dari transaksi. Nah, ada lagi enterprise resource planning. Ini adalah suatu sistem informasi, bisa juga dikatakan sebagai software yang menggunakan jaringan dalam memproses data menjadi informasi. Nah, dalam sistem ERP ini beberapa siklus dari perusahaan bisa dilangsungkan secara bersama-sama, ya. Misalnya bagian pembelian, customer web portal, customer relation management dan penjualan serta distribusi, kemudian tentang jam kerja, keuangan dan lain-lain bisa dihubungkan melalui satu software atau sistem informasi yang disebut dengan enterprise resource planning. Nah, kalau bisa dijelaskan lebih lanjut, database semua perusahaan itu tersentralisasi dan terintegrasi dalam database enterprise resource planning. Misalnya, sistem penjualan, menjual barang atau jasa, menerima pembayaran. Jadi modul-modulnya itu saling terhubung. Jadi artinya yang bisa membuka modul itu adalah yang diizinkan. Ya. Siklus pembelian juga, siklus SDM, general ledger itu sangat terintegrasi dalam satu sistem yang disebut dengan enterprise resource planning. Nah, ini ya vendornya atau yang menyediakan. Sebenarnya banyak lagi ya. Yang paling sederhana itu kalau Anda misalnya di kampus itu belajar Zahir, Akurat dan lain-lain, sebenarnya sudah mengadopsi sistem ERP karena sudah bisa terhubung dalam jaringan. Jadi sistem ERP ini harus terhubung dalam jaringan. Yang paling kecil itu adalah jaringan LAN atau yang paling besar menggunakan internet, ya, wide area network, gitu ya. Ini ada beberapa penyedia enterprise resource planning. Yang paling besar itu adalah SAP. Ya, SAP, kemudian ada Oracle, Microsoft, Sage, Epicor, Infor, dan banyak lainnya. Nah, ini biasanya tergantung jenis perusahaannya ya. Kalau tiga pertama itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Kalau di Indonesia biasanya yang menggunakan itu Pertamina, Wilmar gitu ya. Sedangkan yang perusahaan menengah itu Sage, Epicor, Infor, dan ada juga untuk perusahaan-perusahaan kecil, tergantung skala usahanya. Nah, fungsionalitasnya hampir sama, semua bisa diintegrasikan dalam sistem ERP tersebut. Gitu ya, akuntansi, human resource, business intelligence, atau manajemen hubungan pelanggan, CRM. Ya, sorry, ini ya. Customer Relationship Management. Nah, jadi sistem ERP ini sudah jamak digunakan dan hampir semua perusahaan, baik perusahaan kecil, besar, dan menengah sudah menggunakan itu. Begitu pentingnya sistem informasi, jaringan, dan komunikasi data, maka akuntan mau tidak mau harus terbiasa dengan sistem ini. Oke, semoga Anda bisa memahami dan menambah wawasan tentang bagaimana teknologi informasi, jaringan dan komunikasi data. Terima kasih.